Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita memasuki hari yang ke-24 dalam perenungan menjelang Paskah. Kristus menderita dan mati untuk memberi kita jalan masuk ke tempat kudusnya. Saudara, mari kita membaca renungan kita ini yang terambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 19. Demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara, salah satu misteri terbesar dalam perjanjian lama adalah arti dari kemah ibadah yang digunakan oleh orang Israel yang disebut dengan tabernakel. Di sana ada petunjuk tentang misteri. Tetapi petunjuk-petunjuk itu tidak begitu jelas. Nah, saat orang Israel keluar dari Mesir dan tiba di Gunung Sinai, Allah memberi instruksi-instruksi yang sangat mendetail kepada Musa untuk bagaimana Musa harus membangun kemah ibadah yang bisa dipindah-pindahkan, serta seluruh bagian dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kemah ibadah itu. Hal yang misterius adalah yang berkaitan dengan perintah yang disampaikan Allah kepada Musa di dalam Keluaran 25 ayat 40, engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Kristus datang ke dunia 1400 tahun kemudian, hal ini dinyatakan dengan lebih jelas bahwa contoh bagi tabernakel tersebut adalah tiruan atau sebuah gambaran atau sebuah bayangan dari realita yang ada di dalam surga. Maka di dalam perjanjian baru kita membaca sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 8 ayat 5, dikatakan demikian. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitakan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau harus membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi praktik ibadah orang Israel dalam perjanjian lama menunjukkan kepada kita sesuatu yang lebih nyata, seperti adanya ruang-ruang kudus di tabernakel, di mana imam besar secara berulang-ulang membawa masuk darah dari binatang korban, dan di sana ia bertemu dengan Tuhan. Maka terdapat tempat-tempat kudus yang jauh lebih superior di sorga, di mana Kristus masuk bukan berulang kali, tetapi satu kali untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat 11-12, demikian firman Tuhan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, melintasi kemah lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan untuk membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Saudara, implikasi dari semua hal ini bagi kita apa? Implikasinya adalah bahwa kini kita memiliki jalan masuk bersama-sama dengan Kristus ke dalam tempat-tempat maha kudus di hadapan Allah. Awalnya hanya imam-imam Yahudi yang biasa masuk ke dalam contoh dan tiruan dari tempat ini. Hanya imam besar sekali 1 tahun yang bisa masuk ke ruang maha kudus di tempat kemuliaan Allah terpancar. Ada tirai pembatas yang menutupi tempat maha kudus ini. Nah, Alkitab memberitahu kita ketika Kristus
Kristus menghembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib. Firman Tuhan mengatakan, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, sebagaimana tertulis di dalam Matius 27 ayat 51. Saudara, apa arti dari kejadian ini? Penafsirannya bisa kita lihat dalam perkataan firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, tanpa Kristus kita masih dilindungi dari kekudusan Allah, karena kita pasti tidak bisa memberi penghormatan yang selayaknya kepada Allah, dan tentunya pasti kita akan binasa oleh karena dosa kita. Tetapi sekarang oleh Kristus kita bisa mendekat dan merasakan kepenuhan dan keindahan dari kekudusan Allah. Dia akan dihormati. Kita tidak akan binasa. Kenapa? Karena Kristus yang melindungi. Allah akan dihormati dan kita akan berani berdiri dalam kekaguman yang kekal di hadapan Allah. Maka dari itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah takut mendekat kepada Allah, tetapi mendekatlah melalui Kristus, karena Kristus yang ditetapkan sebagai jalan satu-satunya ke tempat kudus Allah melalui pengorbanan dirinya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.